Seorang pria di Malinau, Kalimantan Utara, tega melakukan aksi pemerkosaan terhadap anak kandungnya sendiri. Mirisnya aksi pelaku tersebut dilakukan selama 10 tahun atau saat korban masih di bawah umur. Kasus ini terungkap setelah korban berani melaporkannya ke pihak keluarga dan diteruskan ke kepolisian. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Kaltara, Muhammad Supri. Selamat malam, Supri. Selamat malam, rekan Siska. Baik, Supri bisa dilaporkan bagaimana kronologi terungkapnya kasus pemerkosaan yang terjadi selama 10 tahun ini. Baik, terima kasih rekan Siska. Pagi tadi telah digelar agenda jumpa pers oleh Polres Malinau, dipimpin oleh Walka Polres Malinau, AKP Alamsyah Nugraha, bersama dengan Kasat Reskrim Polres Malinau, AKP Reginal Yuniawan Sujono, terkait dengan pengungkapan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di wilayah hukum Polres Malinau. Peristiwa ini melibatkan seorang ayah berusia 46 tahun inisial TI yang mana dilaporkan oleh anak kandungnya sendiri yang saat ini telah berusia dewasa, mengalami kekerasan seksual dan pemaksaan, perbuatan kejahatan melakukan hubungan badan sesama antara anak dan ayahnya sendiri di wilayah hukum Polres Malinau, secara khusus di Kecamatan Malinau Utara. Pada saat jumpa pers dijelaskan dan dihadirkan tersangka TI yang sementara ini mendekam di rumah tahanan Polres Malinau. Ditetapkan statusnya menjadi tersangka setelah diperoleh beberapa barang bukti terkait rujukan terjadinya kejadian tersebut. Menurut korban inisial R yang pada saat ini telah berusia dewasa, kejadian ini dialami sekira 10 tahun sejak tahun 2015 lalu dan terakhir pada April 2025 lalu. Hal ini atau kejadian ini disadari oleh pihak keluarga dan korban berani melaporkan kejadian yang dialaminya, bahwa ini bukan merupakan pertama kali kejadian serupa terjadi, melainkan sudah sejak dia berusia 16 tahun atau sekitar 2015 silam atau sekitar 10 tahun yang lalu. Sementara ini hasil pengembangan ketetapan terkait dengan T ini ditetapkan menjadi tersangka dan sebentar lagi perkaranya akan dilimpahkan untuk segera diadili. Demikian rekan Siska. Baik, Supri, kasus ini atau peristiwa tersebut terjadi selama 10 tahun lalu. Apa yang membuat korban baru berani melaporkannya ke pihak keluarga? Baik, untuk diketahui Siska dan pemirsa bahwa peristiwa ini awalnya terjadi pada 2015 silam. Ketika itu korban masih berstatus sebagai anak atau berusia 16 tahun, dan selama rentang waktu mulai dari tahun 2015 sampai dengan terakhir April 2025 lalu, korban merasa tertekan dan peristiwa ini dialami sejak berstatus sebagai anak hingga dewasa, bahkan ketika dia memiliki seorang anak dan melangsungkan perkawinan dengan suaminya. Korban berani untuk mengungkap kejadian ini kepada keluarga karena pada saat kejadian terakhir, yakni pada April 2025 kemarin, pelaku atau tersangka TI sempat mengancam anak dari korban, yakni cucunya sendiri, dengan senjata tajam memaksa agar korban mau melakukan hubungan badan dengannya karena merasa terintimidasi dan tertekan. Akhirnya korban memberanikan diri untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian dan pihak keluarga, Siska. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi korban saat ini, Supri? Baik, untuk saat ini sebagaimana dijelaskan oleh Kasat Reskrim Polres Malinau, AKP Reginal Yuniawan Sujono, bahwa sementara ini korban ditangani oleh unit
PPA yang merupakan bagian dari uh, unit yang menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan sedang memfasilitasi rencana pemulihan psikis atau luka psikis, luka psikologi yang dialami oleh korban selama kurang lebih 10 tahun. Rencananya pemulihan ini akan dilangsungkan dan diperkirakan akan memakan waktu cukup lama karena waktu trauma yang dialami oleh korban cukup lama, sejak 10 tahun lalu. Sementara ini pihak korban dan keluarga sedang difasilitasi pengobatannya dan pemulihan trauma psikologinya oleh unit PPA Polres Malinau dengan menggandeng komunitas psikiater di Malinau. Siska. Baik, Supri, bagaimana dengan sosok pelaku sendiri di mata keluarga ini, mengingat korban baru bisa berani melaporkannya setelah 10 tahun kejadian pemerkosaan? Baik, terkait dengan laporan yang diterima oleh pihak keluarga, awalnya pihak keluarga tidak menyadari bahwa tersangka TI tega melakukan hal keji tersebut terhadap anak kandungnya sendiri, dikarenakan menurut warga aktivitas ataupun tata bersosial dari TI sebagai yang saat ini statusnya ditetapkan sebagai tersangka tidak lebih seperti ayah pada umumnya, sehingga keluarga tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan berulang-ulang kali lamanya. Kejadian ini baru disadari ketika korban melaporkan kejadian tersebut. Namun rentang waktu tahun-tahun sebelumnya, peristiwa ini sempat dicurigai oleh salah satu kerabat korban yang melihat adanya aksi pemaksaan yang dialami oleh korban oleh ayah kandungnya sendiri. Secara umum, polisi juga mendata bahwa pelaku atau tersangka ini sehat secara psikologis. Iska. Baik. Supri, apakah ada informasi tambahan yang bisa disampaikan terkait dengan kasus perkosaan ayah terhadap anaknya ini? Baik, sebagai informasi, kejadian ini bukan merupakan kejadian pertama yang terjadi di Kabupaten Malinau. Sudah cukup banyak beberapa perkara-perkara sebelumnya yang terjadi melibatkan ayah kandung atau lingkup keluarga sendiri. Berdasarkan kasus yang terungkap saat ini, peran keluarga memainkan peran sentral terhadap keberanian seorang korban anak dan perempuan dalam mengungkap kekerasan seksual yang dialaminya. Masyarakat juga meminta agar pemerintah Kabupaten Malinau, khususnya dengan akan ditetapkannya sebagai Kabupaten Layak Anak, untuk kembali meninjau beberapa pola penanganan dan pemberdayaan perempuan dan anak yang selama ini diterapkan, mengingat peristiwa yang sama seringkali terulang setiap tahun di Malinau, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Kaltara Muhammad Supri melaporkan terkait dengan kasus pemerkosaan ayah kandung terhadap anak selama 10 tahun di Malinau, Kalimantan Utara. Selamat bertugas kembali. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan pada hari ini. Untuk menghabiskan waktu, pertama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga hari ini kita bisa berkumpul di Rupatama Polres Malinau dalam rangka pelaksanaan press release yang akan dilakukan oleh Polres Malinau. Yang pertama itu kita akan melaksanakan press release terkait dengan Undang-Undang TPKS atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu dengan nomor LP 17 bulan 4 tahun 2025 tanggal 10 April tahun 2025, yaitu tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak kandungnya. Ya, yang dilakukan oleh ayah kandung sendiri terhadap anak kandungnya, yaitu adapun untuk pelapor atau korban itu sendiri yaitu saudari R
Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau. Untuk tempat kejadian perkara yaitu di rumah terlapor yang berada di Desa Respen Tubuh, RT 001, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau. Adapun untuk tersangka sendiri yaitu ayah kandung korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.